Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mau hadir, menyempatkan waktu untuk bersama-sama mendalami, mempersiapkan bahan pertemuan Advent 2021 ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Banu, memang tidak hadir di sini, yang telah memilihkan bahan untuk Advent ini. Bahan dipersiapkan oleh Romo Banu, jadi bahan utama dan juga pertemuan-pertemuan dipersiapkan oleh Romo Banu. Terima kasih untuk Romo Banu. Kenapa Romo Banu? Karena beliau memang ahli kitab suci. Yang kedua, terima kasih untuk Frater Joko. Frater Joko itu frater dari Seminari Tinggi Fermentum yang membantu di Komisi Kitab Suci yang mempersiapkan doa-doanya. Sedangkan saya membuat pengantar-pengantar yang lain. Jadi kita akan belajar bersama bahan yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian, bahannya amat singkat. Bahannya itu hanya 6 bab, dari bab 4 sampai bab 10. Justru karena singkat, maka menjadi cara yang baik untuk lebih mendalami sesuatu. Saya senang dengan pepatah non multa sed multum, bukan banyaknya yang kita bahas, tetapi mendalamnya sesuatu. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, fokus pastoral besar kita, tema besar adalah orang muda mengubah dunia. Tentu saja, loh ini kalau saya sudah tua bagaimana? Tentu bukan maksudnya kalau yang tua tidak mengubah dunia, tetapi bagaimana semua dari kita diajak untuk mengubah dunia. Bahan dari Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 10 dipilih menjadi bahan yang bagi saya menarik karena ini memberikan contoh jelas tentang refleksi. Jadi bahan ini adalah refleksi Yeremia yang menarik, yang bisa membantu kita untuk merefleksikan hidup kita. Maka poinnya atau tekanannya bukan membahas teks dalam pertemuan. Tekanannya adalah melihat pengalaman pribadi. Jadi teks dari Yeremia itu membantu untuk merefleksikan pengalaman pribadi. Oleh karena itu, di dalam bahan ini sengaja tidak ada bicara tentang teks, tetapi langsung dari membaca teks lalu sharing. Bapak Ibu para fasilitator, mohon mencermati dengan sharing ini. Kalau sharing itu harus berdasarkan pengalaman. Maka yang paling mudah dilihat adalah kalau orang sharing, maka subjeknya adalah saya. Artinya orang pertama tunggal. Kalau sudah mengatakan kita, nah harus diingatkan. Supaya apa? Supaya kita semua belajar sharing. Yang kedua, ketika sharing pasti tidak ada kata, harusnya begini, harusnya begitu. Oh kita harusnya begini, kita harusnya. Bukan mengharuskan orang lain, bukan menggurui orang lain, bukan mengkhotbahi orang lain, tetapi menceritakan pengalaman pribadi, buah dari refleksi dari teks yang membantu. Terus? Ada suaranya, Pak?
Harusnya udah ada suara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sharing bukan untuk diperdebatkan. Hati-hati kalau mendebat sharing itu orang sinting. Gitu. Orang pengalaman kok didebat. Gitu. Tetapi sharing adalah berdasarkan pengalaman pribadi, bukan untuk didebat. Tetapi boleh bertanya informatif, misalnya tidak jelas. Tetapi tidak berarti itu. Mohon ini dipegang teguh oleh para fasilitator supaya tidak terjadi yang tidak diharapkan. Juga dalam sharing, kalau nanti pas sharing, kalau ada yang mulai menjelaskan teks, mohon di stop saja. Dengan halus mengatakan maaf, kita sharing, bukan menjelaskan teksnya. Kita memakai sharing 2 putaran, maksudnya apa? Sharing putaran pertama adalah masing-masing men-sharingkan pengalamannya. Lalu, putaran setelah itu diberi kesempatan untuk hening. Lalu sharing putaran kedua adalah menangkap kembali berdasarkan rahmat, menangkap nilai-nilai yang baru berdasarkan pengalaman sharing teman lain. Tetapi tetap sejauh bagaimana menyentuh saya sesuatu yang menggerakkan saya. Baik, itu catatan tentang bahan ini menjadi bahan sharing. Baik, kita mulai dengan bahannya, mulai dengan pengantar. Pengantar, ya, kata pengantar sebetulnya mau menunjukkan, saya menyampaikan pengantar, bahwa seringkali kita merasa semuanya sudah oke di dalam lingkungan tertentu, sehingga tidak merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tidak merasa ada sesuatu yang kurang. Jadi ini hanya contoh bagaimana orang ketika tinggal dalam suatu lingkungan tertentu seringkali merasa sudah biasa. Contohnya adalah orang yang membuang sampah. Dulu pernah tinggal di suatu paroki dan saya melihat semua orang membuang sampah di sungai itu. Lalu ketika ya emang sejak kecil memang begitu dan orang tuanya mengajarkan anaknya begitu, sudah turun-temurun begitu. Sehingga tidak merasa ada yang salah, tidak merasa sesuatu ini sebagai membahayakan, tidak merasa. Nah, ini situasi yang seringkali ada. Yang kedua, situasi yang lain adalah ketika diminta untuk mengubah, mengajak untuk berubah, lalu membawa perubahan, pertanyaannya selalu, ya siapa saya? Gitu. Di paroki juga kita ketika ada sesuatu, enggak kalau di paroki itu usul malah suruh kerjain, enggak usah lah, misalnya deh, siapa saya, dan seterusnya. Inilah pokok yang menjadi dasar refleksi kita berkaitan dengan orang muda mengubah dunia. Berikutnya, pemikiran refleksi tentang mengubah dunia itu bagaimana dimulai dengan kesadaran. Maka ada empat bahan tentang kesadaran bahwa saya memang dipanggil untuk mengubah. 2, kepekaan melihat situasi yang harus diubah. 3, lalu panggilan, setelah itu ada sebuah dorongan dari dalam diri, yang gerakan dalam diri, yang kemudian menjadi sebuah keputusan, dan pada gilirannya menjadi passion, menjadi gairah, menjadi desire untuk mengubah, terlibat. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, melihat bentuk konkret keterlibatan itu semacam apa. Nah, maka niat dan segalanya itu muncul di pertemuan yang keempat nanti.
Baik, sekarang kenapa memilih Yeremia? Yeremia itu seorang nabi yang dipanggil ketika masih usia belasan. Seluruh teks Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 10 adalah refleksi Yeremia atas panggilan dia sebagai nabi. Seluruh teks bab 1 ayat 4 sampai 10 yang menjadi bagian dari bahan pertemuan adalah refleksi Yeremia atas panggilannya sebagai nabi. Artinya, teks ini tidak dibuat paling awal, tetapi bisa jadi menjadi paling akhir karena setelah Yeremia mengalami seluruh pergulatan, lalu melihat dulu bagaimana. Nah, ini yang disebut dengan refleksi. Sebuah pengalaman yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah dialami, sebuah pengalaman konkret yang ada, ya. Pengalaman transendental, pengalaman akan Allah, pengalaman akan yang ilahi, itu dirasakan, tetapi wujudnya seperti apa, pengalaman nyatanya seperti apa yang bisa dialami, dirasakan. Nah, ini yang kemudian ditemukan oleh Yeremia. Maka nanti di dalam pertemuan-pertemuan, Bapak Ibu sekalian mengajak baik orang muda, baik Bapak Ibu yang sudah dewasa, melihat pengalaman masa dulu dari titik tolaknya sekarang. Kalau sekarang ini saya menjadi guru, misalnya, atau menjadi katekis, atau menjadi imam, saya ada Romo Michael, Romo Gatot, melihat dari titik sekarang ini, saya melihat panggilan saya itu bagaimana sih? Nah, lalu melihat, oh dulu bagaimana sih? Kesadaran akan panggilan seperti apa? Kesadaran akan pergulatan seperti apa? Dan seterusnya. Ini pokoknya. Pada bab 1 ayat 5, Yeremia mau melihat pengalaman bahwa ternyata ketika dia merefleksikan panggilannya seperti sebagai nabi, dia menyadari, oh ternyata sebetulnya saya sudah dipersiapkan sejak dalam kandungan ibu. Keterpilihan itu bukan tiba-tiba, keterpilihan itu bukan sebuah kebetulan. Bagi saya, bagi manusia bisa sebagai kebetulan, tetapi Yeremia melihat dalam pengalaman bersama Tuhan bahwa oh ternyata panggilan itu bukan tiba-tiba. Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan seperti dalam bab 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Allah sudah memilih sejak awal. Maka dalam bahasa yang lain, kita mau menyadari, sebetulnya melihat Tuhan itu menciptakan saya untuk apa sih? Tidak ada orang yang diciptakan Tuhan tanpa maksud. Bisa saja bahwa semuanya kebetulan gitu ya. Bapak ibu saya dulu belum merencanakan punya anak, tiba-tiba setelah menikah saya ada. Artinya, tapi kan tidak kebetulan gitu. Bagi bapak ibu ya kebetulan mungkin, tapi
bagi Tuhan pasti tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau Allah sudah menunjuk dari awal, maka tentu bagi Yeremia mengatakan ya sekarang melihat ya kalau saya menolak apapun ya tetap aja gitu. Ada orang yang misalnya ada Romo yang dipanggil sudah usia sepuh gitu ya, sudah terlambat gitu. Ya, saya dulu sudah kepengen tapi saya selalu menolak. Akhirnya masuk jadi Romo lagi ya. Kalau saya menolak, kalau Tuhan mau, ya nggak akan bisa apa-apa. Misalnya, ini contoh. Yeremia dipanggil dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yeremia ada dalam situasi keadaan Yerusalem yang sudah carut marut, kemudian memang sebelumnya sudah ada usaha-usaha dari Raja dari Raja Yoyakim. Raja Yoyakim sudah dia ada pada masa Raja Manase, kemudian Yoyakim dia memperbaharui situasi yang baik, Yeremia mendukung di sana. Jadi lalu kemudian Raja Yosia yang memperbaharui keadaan Yerusalem, keadaan di Israel dengan ditemukannya yang disebut dengan Kitab Ulangan, yang kemudian kita kenal sebagai Kitab Ulangan, dia memperbarui banyak hal yang sebelumnya tidak, baik tentang peribadatan, tentang Taurat, dan macam-macam hal. Tetapi kemudian diganti oleh Yoyakim, anaknya, mulai menghidupkan kembali dewa-dewa sekitarnya, dewa-dewa orang Kanaan, yang kemudian pada masa itulah Yeremia dipanggil. Dia harus bicara di depan raja, di depan orang-orang yang luar biasa. Maka pada bab berikutnya, pada ayat berikutnya, ayat 6, Yeremia mengatakan, loh, saya itu nggak bisa bicara, saya masih muda, bagaimana saya bisa bicara kepada orang-orang yang lebih tua? Apalagi nanti kemudian Yeremia berhadapan dengan situasi dengan nabi-nabi palsu. Apa yang disebut dengan nabi-nabi palsu? Ketika nanti zaman Yoyakim itu Yerusalem dihancurkan, Israel direbut oleh Babel, lalu kemudian Raja Yoyakim dan banyak rakyat dibawa ke Babel, tapi Yerusalem belum dihancurkan, itu nanti pembuangan yang kedua. Nah, di pembuangan Babel, ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa ini hanya sebentar saja, hanya 2 tahun, hanya 3 tahun. Ada nabi-nabi yang meninabobokan. Sementara Yeremia diminta untuk mengatakan kepada rakyatnya bahwa loh ini bagian dari hukuman Tuhan, tetapi hendaklah kamu hidup di sana baik-baik, mengembangkan sesuatu. Karena ada masanya Tuhan kemudian akan mengembalikan kamu. Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada pada waktu itu. Kebayang, sudah ada nabi-nabi palsu, artinya orang-orang yang sudah dianggap sebagai nabi, orang-orang bijak, orang-orang yang sudah dikenal sebagai orang-orang hebat, tiba-tiba ini anak muda yang harus ngomong dengan yang berbeda. Tantangan besar Yeremia ada di sana. Bahkan kemudian dia dikatakan ada gambaran dia diberi kuk, lalu kuknya dipatahkan oleh salah satu nabi palsu, lalu dikatakan nih Tuhan sudah akan memutuskan gandar ini. Padahal belum.
Nah, situasi yang kemudian selanjutnya adalah ketika Sedekia itu raja boneka paman dari Yoyakin yang ditunjuk oleh Raja Nebukadnezar untuk memerintah di Yehuda, lalu memberontak, lalu kembali Israel direbut dan dihancurkan Yerusalem. Bait Allah dihancurkan. Nah, ini menjadikan situasi yang luar biasa lagi bagi orang Israel. Apa yang luar biasa? Mereka sudah menangkap ajaran nabi-nabi palsu itu yang mengatakan akan dikembalikan, kok ternyata justru semua orang Yerusalem, orang Israel, Yehuda, orang Israel dibawa lagi dan Yerusalem dihancurkan. Dan yang lebih penting, penderitaan mereka karena bait Allah dihancur. Bagi orang Israel, bait Allah memegang peran penting sebagai tanda kehadiran Tuhan. Loh, sekarang kalau bait Allah dihancurkan, bagaimana saya memuji Tuhan? Belum lagi persoalan lagi, loh, kok Yahweh yang agung, yang luar biasa, kalah dengan dewa-dewa Baal. Buktinya bisa dihancurkan. Nah, ini pergulatan iman yang luar biasa. Dalam situasi itu, Yeremia harus mewartakan apa yang menjadi pesan Tuhan. Pesannya, jangan takut, kamu pasti akan kembali. Tapi tentu, maka nanti pada bagian terakhir kita akan melihat bagaimana Yeremia diutus di bagian 4 untuk menghancurkan, merobohkan, tetapi juga kemudian menghidupkan. Maka Yeremia takut. Pertanyaannya adalah, Tuhan Allah, ayat 6, aku tidak tahu berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, ini situasi Yeremia. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, jangan takut, dan Yeremia kembali melihat bahwa ternyata kenapa saya bisa berkali-kali menghindar, tetapi tidak bisa menghindar. Dan kemudian ternyata Tuhan, refleksinya, Tuhan memang membuat aku tidak takut. Karena Tuhan menjadikan ternyata Tuhan selalu menyertai saya. Maka bagaimana saya bisa mewartakan? Tentu tidak bahwa nabi itu penyambung lidah Allah, tidak lalu semuanya kata-kata Allah begitu saja, tetapi direfleksikan oleh Yeremia apa yang didengar dari Allah dan disampaikan kepada umat. Maka Yeremia melihat bahwa Tuhan menaruh perkataan-perkataan di dalam mulut. Ya nanti bawain siapa? Bawa apa? Ini kan buat Advent. Jadi sesi liturgi siapa? Bukan apa? Halo, tolong di-mute dulu. Terima kasih. Nah, bagian terakhir, tugas Yeremia begitu berat. Tugasnya apa? Pada bagian ayat 10, ada 4 hal yang bernada negatif. Dan hanya 2 yang positif. Ada 6 kata kerja yang harus dikerjakan. Jadi 6 itu 4 negatif, 2 positif. Betapa berat itu yang direfleksikan. Yaitu untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Tugasnya untuk mengatakan itu kepada umat Israel bahwa Allah akan mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Hanya 2 positif, yaitu membangun dan menanam. Bapak Ibu, itulah situasi yang dihadapi oleh Yeremia.
situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit. Dan Yeremia merefleksikannya itu bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi bukan sekarang saya beri, oh semua ditentukan Tuhan, nanti saya asal aja. Enggak. Setelah terjadi dengan pergulatan yang luar biasa, lari, ditangkap oleh Tuhan, menolak, dibujuk oleh Tuhan, sampai menangis dan melarikan diri, tetapi Tuhan tetap mengejar Yeremia. Kasarnya begitu. Baik, mari kita mulai lihat bahannya. Semoga cepat selesai, jam 7 selesai, karena bahannya pendek. Romo Banu membuat pengantar yang amat baik. Panggilan untuk mengubah dunia tidak memandang usia. Kenyataan itu tidak hanya berlaku saat ini, sejumlah nabi juga mengalami. Kita pun dipanggil juga. Yeremia dipanggil usia belum genap 20 tahun, belasan. Tanggung jawab yang sangat besar dan berat. Panggilan kenabian Yeremia untuk mengubah dunia akan kita lihat di dalam bab 1 ayat 4-10. Yang menjadi khas sekaligus keunggulan panggilan Yeremia adalah bahwa ia tidak sekedar menyerukan perubahan dalam makna pertobatan dunia lewat kata-kata. Lebih dari itu, ia mengalami dan melaksanakan sendiri pertobatan itu. Baik, pertemuan pertama, Bapak Ibu. Temanya adalah maksud dan tujuan manusia diciptakan. Ajakannya adalah setiap dari kita merefleksikan berdasarkan pengalaman hingga saat ini. Sebetulnya aku bisa melihat tujuanku diciptakan itu apa. Itu yang mau dibahas, itu yang mau diolah. Sekali lagi, pengalaman. Kekuatan pengalaman ada di mana? Kekuatan pengalaman itu karena kekuatan pengalaman itu ada pada pergulatan, bukan sekolah. Saya belajar kitab suci, ya belajar, tetapi pengalaman itu bukan didapat di sekolah, tetapi di medan hidup, pergulatan hidup. Maka kekuatannya semakin banyak pergulatan hidup, semakin kuat pengalaman. Usia juga menentukan. Maka Bapak Ibu yang sharing pengalaman menjadi lebih kuat dibandingkan misalnya saya atau Romo Gatot, Romo Michael. Karena pergulatannya sejak kecil mungkin lebih banyak di seminari yang teratur dan macam-macam, tetapi Bapak Ibu tidak. Ya, tentu tidak untuk dibandingkan, tapi maksud saya Bapak Ibu berani menyampaikan dan mengajak teman-teman untuk sungguh-sungguh melihat pengalaman. Ya belum dirubah Pak, bentar, ini baru dirubah. Tolong di-mute dulu, ya. Saya akan selalu kembali mengingatkan bahwa ini tentang pengalaman. Dan nanti malam hari ini juga ada acaranya seru banget. Baik. Teks yang kita renungkan, yang membantu untuk refleksi, adalah dari Yeremia bab 1 ayat 4-5. Pendek, saya bacakan saja. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi
bagi bangsa-bangsa. Yeremia melihat panggilan kenabian dia sudah sejak awal dulu ditentukan oleh Allah. Yeremia melihat sekarang ini sebagai nabi. Ini adalah tujuan dia diciptakan. Apa tujuan diciptakan? Untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka nanti ada pertanyaan-pertanyaan reflektif. Menurutku, apa panggilan Tuhan untuk diriku? Sejak kapan aku menyadari panggilan itu? Dan dengan cara apa Tuhan memanggilku? Dan bagaimana tanggapanku? Maksudnya tanggapanku, Bapak, Ibu, kalau menilik masa lalu, sekarang, lalu saya melihat pergulatan saya sampai sekarang, sebetulnya tanggapanku gimana? Apakah ya saya selalu bersemangat, atau misalnya ada seseorang dipanggil menjadi guru sekarang, lalu melihat, dulu sebetulnya saya nggak mau jadi guru, saya mau jadi dokter gitu. Tetapi karena orang tua, karena kemampuan dan macam-macam, ya masuknya harus jadi guru gitu. Awalnya saya juga menolak, tapi sekarang saya melihatnya, oh ternyata inilah panggilan aku sebagai Tuhan menciptakan aku untuk menjadi guru. Pergulatannya ada penolakan-penolakan, dan untuk sampai sungguh-sungguh menyadari dan bahagia dan bangga menjadi guru, mungkin butuh proses puluhan tahun, bisa jadi. Contoh gitu ya. Baik, Bapak Ibu, itu bahan pertama. Apakah sampai di sini ada pertanyaan lebih dahulu? Ada, Romo. Silakan siapa ya? Mohon maaf sebelumnya kamera saya mati karena Ya. saya Dari siapa ini? sedang sambil di jalan ya, Romo. Nama saya Dinda dari Karmel. Oke, Terkait ya. soal panggilan Dinda dari Karmel. Ya, Ibu. Terkait dengan panggilan, kalau panggilan itu apakah identik dengan profesi atau pekerjaan gitu, Romo? Itu aja. Panggilan bisa tidak identik, tidak harus identik, tidak hanya identik, maksud saya, tidak hanya berkaitan dengan profesi. Bahwa saya sebagai ibu rumah tangga pun juga panggilan, sebagai bapak juga panggilan, tergantung refleksinya bagaimana. Atau misalnya sekarang Ibu terlibat dalam pelayanan sebagai kitab di K2S juga panggilan. Bisa macam-macam. Bagaimana saya dilibatkan dalam sesuatu, bagaimana saya menyadari hidup saya untuk apa sih? Tujuan hidup saya untuk apa? Refleksinya di sana itu, ya. Baik, terima kasih, Romo. Romo Michael dan Romo Gatot bisa membantu menambahkan ya. Saya punya pertanyaan, Romo. Ya, silakan. Ya, nama saya Nala. Saya dari Paroki Kristus Raja. Ya. Yang saya ingin Raja tanyakan. Cigugur atau Kerawang? Kerawang, Romo. Oh ya, oke, baik, Pak. Oke. Untuk masalah panggilan, Romo, kan di situ Yeremia dipanggil dari sebelum rahim ibunya. Nah, bagaimana memisahkan antara panggilan dan pilihan? Karena gini, kalau semua dibilang sudah ditentukan dari rahim ibunya, itu bagaimana dengan penjahat? Masa dia bilang, nah itu panggilan saya menjadi penjahat katanya gitu kan? Nah, itu nanti bagaimana cara memisahkannya, Romo? Begitu. Pak, ini kan refleksi seseorang ya. Ya. Ketika orang, ya masing-masing orang ketika sekarang ini melihat salah satu, misalnya, saya sekarang penjahat, saya perampok. Pertanyaannya, apakah perampok itu pertemuan kitab suci ya? Dan apakah, maksud saya, gini loh Pak, melihatnya pada satu titik tertentu saja, tidak usah semua, bukan banyaknya, tetapi mendalamnya. Artinya, orang diajak merefleksikan, tujuan hidup saya apa sih?
Pasti Tuhan tidak menciptakan orang untuk menjadi perampok. Uy. Orang tidak akan menciptakan orang menjadi pembunuh, pasti tidak. Bisa jadi bahwa orang sekarang menyadari panggilannya sebagai pewarta, tetapi perjalanannya lewat menjadi perampok dan semacamnya, bisa jadi. Begitu Pak Nala. Begini Romo, saya takutnya maaf nih, misalnya ada yang ikut pertemuan itu, katakanlah orang misalnya yang suka meminjamkan uang begitu kan, terus ya dengan bunga yang tinggi gitu kan, dia kan ada juga pasti yang ikut gitu loh Romo. Iya, tetapi tergantung refleksinya dia apa gitu ya Pak. Refleksi di orang itu, misalnya saya sebagai debt collector atau bukan apa seperti apa rentenir gitu ya. Lalu saya tidak bisa menilai dan tidak bisa mengadili orang itu, tetapi orang itu melihat apakah ini menjadi panggilan dia, apakah ini tujuan dia diciptakan. Saya nggak bisa menjawab sih, tetapi tergantung refleksi orangnya Pak ya. Yang penting orang berdasarkan pengalamannya Pak ya, dan jangan dinilai benar salah ya. Iya, iya. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan yang untuk pertama ini? Mau nanya Romo? Silakan Pak Li. Ya, itu kan Mas kan gini ya. Ini kan katanya kan seperti saya juga dengar misalnya ya. Ini Yeremia dipanggil kan gitu kan. Sudah dari kandungan sudah ditetapkan. Begitu pula Abraham juga dipanggil. Begitu pula siapa itu? Kalau nggak salah Nuh ya, Yunus kan juga dipanggil. Begitu pula Nabi Nuh kan juga dipanggil. Banyak orang dipanggil gitu kan. Ini kebetulan kan mau gitu Romo. Nah, pertanyaannya saya ini kan ada hubungannya dengan free will-nya manusia gitu kan ya. Nah, ini apakah Allah itu kalau memanggil menetapkan ini pasti ini gitu. Atau kalau seandainya misalnya ya Yeremia tidak mau atau Abraham tidak mau, termasuk misalnya Santa Maria nggak mau gitu. Apakah ada yang lain gitu Romo? Apa itu sudah pasti, sudah istilahnya destinasi gitu pertanyaan. Karena ini refleksi, itu kan kejadian sudah terjadi. Bukan belum terjadi kan Pak Li? Ya. Artinya orang sekarang sebagai apa dan melihat perjalanannya dulu gitu. Jadi Yeremia ketika menceritakan tentang bahwa dia dipilih sejak dalam kandungan ibuku, itu sudah lewati perjalanan penolakan-penolakan yang luar biasa, tetapi toh dia menyadari ketika itu saya tetap menjadi nabi dan saya merasakan, menyadari bahwa Tuhan selalu akan mencerang kalam saya, Tuhan akan mencari saya kemanapun saya lari, Tuhan akan menemukan saya dimanapun saya bersembunyi. Itu karena sekarang melihatnya. Pada masa itu penolakan, pada masa itu lari, pada masa itu bersembunyi, dan seterusnya. Begitu Pak Li. Jadi mungkin ini kan karena sudah terjadi, mungkin yang sudah final yang terjadi kan, sebetulnya sudah manggil yang lain, kita nggak tahu kan? Nggak tahu, karena kita melihatnya adalah refleksi. Refleksi itu sesuatu yang sudah terjadi. Iya, Romo, paham. Ya. Baik, terima ya, kasih karena Pak. Saya selalu mikir free will-nya manusia itu gitu loh. Jadi ada yang nggak mau. Saya selalu mikir free will-nya manusia, ada yang mau, ada yang nggak mau gitu. Jadi, nah, artinya kan juga justru ini yang direfleksikan. Dulu saya sekarang menjadi begini, dulu nggak mau, menolak, kenapa dan alasannya apa, itu kan menarik untuk kelihatannya itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Li. Masih ada yang lain? Pak Hari, Pak Arun, silahkan. Halo, Pak Arun mau bertanya? Oh, tidak. Tidak ada pertanyaan lagi? Pertanyaan, Pastor. Siapa ini, Pak? Harun, Pak, dari Santo Yusuf Cirebon. Baik. Silakan Pak Harun. Mau nanya, apakah setiap manusia itu pasti mendapat panggilan Tuhan, kemudian
sebetulnya apa definisi panggilan Tuhan itu? Apakah panggilan Tuhan itu menjadi apa, untuk melakukan apa? Begitu, Pastor. Terima kasih. Ya, yang paling gampang ya seperti Bapak tadi katakan, menjadi apa, untuk apa. Tetapi dilihatnya sekarang ya Pak ya. Sekarang itu saya menjadi apa dan untuk apa. Lalu itu yang direfleksikan, kenapa saya menjadi seperti ini? Pertanyaannya, menurut saya kapan sih saya menyadari itu? Gitu. Oh, saya ternyata sejak dulu saya sudah sadar sejak kecil gitu. Tapi saya menolak dan seterusnya gitu ya Pak. Menang Pak Harun? Tanya lagi, Pastor. Iya. Jika begitu, bagaimana dengan keluarga yang broken home? Semisal karena broken home, selama hidupnya dari kecil hingga dewasa, dia merasa sengsara terus-menerus. Apakah itu panggilan Tuhan? Apakah panggilan Tuhan bersifat membahagiakan atau menyengsarakan, Pastor? Mak, kan yang orang refleksinya itu kan dari titik sekarang gitu ya Pak ya. Orang bisa jadi sekarang ini orang menderita karena panggilannya, tetapi kan orang bisa merefleksikan. Apakah selama ini menderita terus atau apa? Saya nggak bisa menjawab karena kita nanti bertolak dari panggilan, dari pengalaman orang Pak ya. Ya, kalau dilihat dari pengalaman hidup, memang ada yang seperti itu, Pastor. Ya, Apakah itu adalah panggilan Tuhan, ataukah itu karena dosa, begitu, Pastor? Pak, ini kan bukan soal ilmiah, bukan soal diskusi bertolaknya dari panggilan bagaimana orang tersebut menyadari hal ini, itu yang lebih penting. Misalnya tadi pertanyaannya, orang bisa saja sharing bahwa saya menderita ini karena dosa, bisa jadi, tetapi itu kesadaran diri saya, bukan karena saya mengadili orang itu gitu Pak. Bukan karena orang lain mengatakan, oh kamu berdosa, saya dituduh berdosa, bukan. Tetapi saya sendiri menyadari situasi saya sekarang ini dengan apa yang saya pilih, apa yang saya jalani, itu karena apa? Itu Pak Harun. Baik, Pastor, terima kasih penjelasannya. Makasih Pak Harun. Baik, masih ada? Boleh tanya, Pastor? Silahkan Pak Triawan. Pastor, perjalanan hidup ini kan bukan sampai ke titik saat ini. Tapi bisa saja 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun lagi ke depan. Ya. Apakah mungkin perjalanan kita sampai saat itu belum sampai ke panggilan yang sebenarnya? Artinya belum sampai kita menjawab panggilan kita. Ya. Kita belum sadar seperti itu saat ini. Tapi saat ini kita mungkin bisa disadarkan, atau kita belum sadar sebetulnya. Begitu, Pastor? Ya, tetapi titik tolaknya kan sekarang kan, saya belum bisa tahu yang nanti ya Pak ya. Jadi sekali lagi titik tolaknya adalah sekarang. Maka bisa jadi bahwa sekarang saya baru menyadari, bisa jadi. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Pastor. Masih ada yang lain? Udah gitu aja. Pastor, Gua nggak mau makan. Pastor, Ya. Pastor. Iya. Iya, halo. Siapa mau bertanya? Oh, tidak. Baik. Lanjutin aja. Halo, Iya. Pastor Romo. Saya mau tanya, kalau Ya. panggilan itu, apakah yang disebut panggilan itu sesuatu yang kita alami, yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, Romo, itu Ya, betul. yang disebut panggilan? Ya. Betul, Ibu. Mau tanya, Pastor. Iya, Pak Robi. Pastor, saya mau tanya mengenai kurun waktu.
Ya. Waktu tadi Pastor menjelaskan panggilan, Pastor memberi contoh misalnya menjadi guru. Ya. Itu menggambarkan panggilan dalam kurun waktu yang panjang, Pastor. Ya. Nah, apakah mungkin panggilan itu dalam kurun waktu yang singkat, Pastor? Misalnya, hari ini saya dipanggil untuk, besok saya dipanggil untuk yang lain lagi. Apa mungkin begitu, Pastor? Atau selalu kurun waktu yang panjang? Demikian, terima kasih. Karena kita ini sharing refleksi, artinya sesuatu yang sudah dialami, Pak. Ya, jadi sesuatu yang sudah dialami. Bahwa kesadarannya itu baru sekarang bisa jadi. Tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Bahwa sekarang saya menyadari bahwa saya dipanggil menjadi pewarta, lalu kemudian sebulan lagi ketika itu saya menyadari ternyata pewarta bukan panggilan saya, gitu bisa jadi. Tetapi tergantung refleksi masing-masing ya Pak ya. Artinya kan kita tidak mau mencari definisi panggilan, sekali lagi. Kita tidak mencari definisi panggilan, tetapi kita men-sharingkan tentang tujuan. Saya menyadari bahwa saya ini dipanggil untuk apa sih? Saya diciptakan untuk apa sih? Begitu Pak. Romo, mau Iya. tanya lagi. Berarti kalau panggilan itu enggak kekal, Romo. Sewaktu-waktu bisa berubah. Ya. Tergantung refleksi orangnya ya Bu ya. Maaf Bapak Ibu, tolong dipahami dulu. Kita tidak membahas tentang arti panggilan. Ya. Kita tidak membahas arti panggilan itu apa. Jadi nanti dalam pertemuan lingkungan jangan mencari definisi panggilan. Jangan. Tetapi kita melihat pengalamanku. Sekarang ini aku bagaimana? Bahwa nanti kemudian saya berubah, bisa jadi. Misalnya, sekarang saya menyadari panggilan saya sebagai imam. Ya Bu ya? Ya. 5 tahun lagi misalnya, saya keluar jadi imam. Saya kemudian menikah, jadi bapak keluarga. Lalu ada pertemuan lingkungan, ya saya akan sharing bahwa ternyata panggilan saya itu jadi bapak keluarga. Bisa jadi kan Bu? Ya, Tapi ya, jangan Romo. doakan saya keluar, maksud saya ini jadi contoh ya. Ya, gitu. Ya berarti Tuhan panggilannya Tuhan memanggil Romo sampai sekian gitu. Ya, Romo. Ya, tergantung refleksinya. Jadi sekali lagi, tergantung refleksinya. Kalau saya merefleksikannya bahwa bisa jadi refleksi saya, sebetulnya saya menyadari panggilan saya sebagai imam. Tetapi dalam perjalanan saya menolak Tuhan. Saya sekarang bapak keluarga, tetapi hati saya merasa bahwa panggilan saya tetap jadi imam. Bisa jadi kan, Bu? Tergantung refleksinya, Bu. Ya. Romo, saya mau Ya, Romo. Makasih. Romo, kalau misalnya saya kemudian menyimpulkan atau mungkin mengatakan bahwa berarti panggilan itu tidak pernah menjadi selesai saat ini gitu ya. Karena kan waktu itu saya dipanggil menjadi bujangan dan sekarang terpanggil menjadi seorang yang menikah dan enggak tahu nanti. Jadi tidak pernah selesai panggilan itu, Romo ya. Ya, tidak pernah selesai. Tahunnya ya ketika saya sudah meninggal, lalu orang akan menilai panggilan saya sebagai apa. Ya, oke, ya. Berarti memang panggilan itu memang tidak. Jadi saat ini dipanggil ini, nanti dipanggil itu, manggil itu. Ya, tetapi yang direfleksikan dari sekarang. Yang sekarang. Ya. Nah, saya mengerti itu. Saya tidak akan mengandai-andai, oh saya 10 tahun lagi jadi bapak keluarga, kan itu konyol gitu. Bukan itu sharingnya. Ya, oke. Tapi sharingnya saat ini. Artinya bahwa panggilan itu belum selesai, artinya tidak selesai pada titik belum ini. selesai, belum selesai. Ya. Begitu Bapak Ibu, makasih. Makasih. Romo. Baik. Romo, Ya. bertanya Romo. Pak Agus. Ya, Romo begini, kelihatannya memang sedikit tangkapannya ada yang nggak pasnya di situ Romo. Yang mungkin bisa ini Romo ditegaskan, digarisbawahi, pertemuan pertama ini sebenarnya menggali kita sampai kemana? Apakah hanya sharing pengalaman saja? Kemudian atau katakanlah dengan kata lain, apakah Romo bisa memberikan tujuan dari pertemuan pertama Advent ini
mau sampai kemana? Apa hanya sharing pengalaman masing-masing? Setelah itu seperti apa setelah itu? Jadi sebagai fasilitator nanti mengarahkannya atau membuat kesimpulannya seperti apa, begitu Romo? Terima kasih. Baik Mas Agus. Tujuannya adalah menyadari bahwa saya diciptakan itu punya maksud dan tujuan. Saya mau menggali, merefleksikan hidup saya sekarang ini. Kalau saya merefleksikan hidup saya sekarang ini sebetulnya melihat, sebetulnya Tuhan itu menciptakan saya untuk apa sih? Maksudnya apa sih? Itu yang mau digali, Mas. Ya, sampai di situ saja. Tentu karena refleksi, melihat dalam kacamata hubungan saya dengan Tuhan. Ya, begitu Mas. Baik, ngerti Romo. Jadi kaitannya hanya itu aja Romo ya, tidak itu saja. Tidak ada benar salah dan sebagainya tadi. Oh, nggak ada benar salah, nggak ada benar salah, karena pengalaman. Ya tujuannya memperkaya satu dengan yang lain ya Romo ya. Ya, memperkaya. Dan lalu yang paling penting kemudian masing-masing menyadari bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup saya dan Tuhan itu hadir dalam pengalaman sejarah hidup saya, gitu Pak. Mas, ya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Mas Agus. Baik, lanjut pertemuan kedua ya. Tadi saya sudah di jam 7 selesai. Monggo. Tema kedua, kepekaan melihat situasi. Teks kitab suci. Sebentar, dari pengantar Romo. Teksnya adalah ayat 6-8. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tuhan berfirman padaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ini perutusannya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Nah, ini semacam melihat situasi di mana saya berada. Saya dipanggil dalam situasi semacam apa? Ya. Maka sekarang pertanyaan refleksinya adalah situasi konkret yang sekarang ini kuhadapi apa sih dalam gereja dan masyarakat? Di dalam hidupku sekarang ini, atau supaya sebetulnya saya menghindari kata panggilan tadi supaya tidak berdebat tentang panggilan, tetapi dalam situasiku ini apa sih? Aku sebagai guru, situasi konkret yang kuhadapi apa sih? Sebagai ibu dari 2 anak misalnya, sebagai bapak dari seorang anak, atau sebagai pewarta, atau apapun, sebagai katekis, apapun, sekarang situasi konkret yang kuhadapi dalam gereja dan masyarakat apa sih? Situasi, pertanyaan kedua dari situasi itu yang menimbulkan keprihatinan dalam diriku apa sih? Ya. Lalu secara khusus keprihatinan yang sungguh-sungguh kualami berkaitan dengan panggilanku saat ini apa? Yang menantang, yang membuat aku harus terlibat dan seterusnya. Saya kira menjadi lebih jelas ya. Pastor mau tanya. Silakan Pak. Itu pada kutipannya pastor yang di atas, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, itu melepaskan engkau apa ya pastor?
untuk melepaskan engkau itu? Melepaskan engkau dari ancaman orang-orang itu kan, dia diancam untuk dibunuh dan seterusnya, Pak. Oh, oke. Yap. Sebetulnya misalnya ini Romo Michael tuh di mana? Di Ciamis. Situasi yang dihadapi ada pandemi, kesulitan, banyak orang meninggal. Nah, Romo Michael, gereja menyediakan peti loh itu. Romo Michael mencari dana untuk memberikan peti pada orang-orang yang meninggal. Romo Michael masih ada di sini? Hadir, Romo. Romo cerita sedikit dong, biar memberi bantuan ini, Romo. Waduh, yang mana, Romo? Yang tentang pandemi dan Romo memberi peti dan menolong orang sampai mengurus orang-orang meninggal itu, Romo. Itu kan situasi konkret yang dihadapi gereja ya, Romo ya. Enggak memberi gambaran kepada Bapak Ibu yang lain. Soal panggilan, Romo? Bukan yang menghadapi situasi konkret yang kemarin itu, Romo. Yang pandemi kan, Romo, lalu banyak orang yang sakit, meninggal, sehingga Romo harus mengurus orang yang meninggal juga, gereja menyediakan peti. Kenapa Romo berpikir itu, gitu, Romo? Baik, Romo. Saya kurang mengikuti dengan baik karena sedang retret sekalian ini. Jadi kalau dari kami, saya secara pribadi melihat situasi masyarakat menjadi bagian dari suara panggilan saya untuk menyapa Tuhan yang ada dalam diri mereka, Romo. Sehingga, ya itulah yang kami lakukan di paroki kami. Lewat situasi ini, kami coba mau mendengarkan suara Tuhan lewat mereka. Maka itulah yang kami lakukan. Gitu saja sih, Romo, motivasi awalnya. Nah, ya, makasih Romo Michael. Nah, ini yang saya maksud, Pak. Jadi Romo Michael melihat, refleksinya adalah, saya mau melihat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat mereka. Suara Tuhan yang meminta tolong, yang membutuhkan bantuan. Orang yang meninggal, tidak punya apa-apa, nggak ada yang mengurus. Nah, lalu saya hadir. Nanti itu bagian berikutnya. Tetapi situasi konkret itu dihadapi. Itu Romo ya. Itu Romo. Terima kasih Romo. Jelas Pak ya, dengan contoh dari Romo Michael ya Pak ya, Bapak Ibu. Terima kasih Romo Michael memperjelas. Ada pertanyaan yang pertemuan kedua? Cukup. Cukup ya. Pertemuan ketiga, dipanggil untuk terlibat. Apa yang disaringkan tentu saja adalah kesadaran saya, ada dorongan dalam diri saya, ada yang menjadi kehendak di dalam diri saya, yang menghasilkan sebuah keputusan untuk terlibat. Tadi, kalau mengikuti contoh Romo Michael melihat situasi masyarakat. Masyarakat, Romo Michael itu bukan hanya gereja, masyarakat di Ciamis. Seluruh paroki Ciamis itu sampai Banjar dan Pangandaran, 3 kabupaten. Lalu melihat situasi yang demikian, apakah saya akan diam saja? Apakah saya mau apa? Ya sudah kan, mereka juga ada yang mengurus atau apa. Ternyata tidak. Romo Michael dalam segala keterbatasan paroki tidak punya uang, keterbatasan maksud saya, dengan keterbatasannya, tetapi toh berbuat sesuatu. Karena ini saya mendengarkan teriakan Tuhan melalui mereka, gitu ya Pak ya. Sehingga ada dorongan, ada kehendak, dan memutuskan, oke, dalam kesulitan apapun, yuk. Romo Michael dan Romo Gatot itu bergerak di sana. Apakah diharuskan oleh keuskupan? Enggak. Apakah ini diharuskan oleh siapa? Enggak. Apakah mereka datang ke pastoran minta-minta? Enggak. Tetapi saya memutuskan untuk terlibat. Lalu yang menjadi soal adalah tentu adanya ketakutan, adanya kesulitan, adanya berhadapan dengan tantangan-tantangan itu bagaimana?
Maka di sini teks kitab sucinya ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut. Yeremia melihat ternyata aku dibuat mampu. Tadi saya mengatakan, Romo Michael sudah sharing dan saya menambahkan, ketika Romo Michael nggak ada uang, tetapi kok bisa beli peti? Dapat dari mana? Ya, pasti Romo Michael akan mengatakan, selalu ada jalan untuk menolong. Tuhan menolongnya. Itu ya Romo Michael ya? Iya, Romo. Kamu nggak punya uang, tapi bisa membeli peti untuk banyak orang, gitu kan? Nah, ini kan dari mana gitu uangnya, gitu kan? Tentu poinnya bukan di uangnya sih, poinnya adalah ketika saya mau terlibat, tetapi berhadapan dengan situasi yang sulit, pasti ada jalan. Itu refleksinya setelah terjadi. Sama waktu itu pertama kali, misalnya saya mau mengadakan vaksin untuk paroki dan masyarakat di sini. Tanya Romo Darwanto, belum ada vaksinnya, keuskupan juga baru sulit. Ya, mencoba mencari, menghubungi yang punya tentara, menghubungi umat, tentara, dan sebagainya. Akhirnya bisa. Ternyata diberi banyak kemudahan bahkan. Nah, ini kalau saya refleksikan, ya bukan karena saya, tetapi juga bantuan banyak orang yang Tuhan membuat saya menjadi mampu. Ya, itu contoh-contoh, ya Pak ya. Ada pertanyaan? Pertemuan ketiga? Romo, Ya, boleh juga dikatakan itu karena digerakkan oleh kuasa Tuhan, sehingga kita mempunyai kepedulian kepada sesama. Boleh gitu, Romo? Ya. Betul, Bu. Masih ada yang lain? Terima kasih Romo. Ya, masih ada yang lain? Baik. Pas ya, sudah ya? Jelas ya? Pertemuan keempat. Nah, ini bentuk konkret keterlibatannya apa? Teks kitab suci jelas mengatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, lalu Bapak Ibu, bentuk keterlibatannya amat direfleksikan adalah sekarang ini bentuk keterlibatan apa yang kugulati, artinya yang sedang aku jalani, yang aku mengalami. Tantangan dan kesulitannya apa dalam pergulatan itu? Lalu bagaimana aku mengatasi tantangan dan kesulitan itu? Nah, lalu yang bagian penting paling terakhir adalah rahmat apa yang kurasakan dalam pergulatan itu. Bapak Ibu sekalian, bahannya sederhana dan semua bertolak dari pengalaman. Yang kedua, belajar dari Yeremia tentang merefleksikan sesuatu. Ini menjadi penting karena bahannya ini tentang refleksi. Saya tidak tahu di paroki-paroki bagaimana, tetapi karena ini berkaitan juga dengan sinode para uskup tingkat keuskupan dan tingkat paroki, bisa jadi nanti akan
disertakan juga untuk membahas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh keuskupan, oleh paroki, lewat paroki yang berkaitan dengan sinode. Baik, Bapak Ibu, bahannya sudah selesai. Kamu Iwan? Iya, Pak Endang. Ini kan bahan ini dalam rangka Advent. Ya. Boleh mungkin Romo jelaskan kira-kira kaitannya dengan masa Advent, masa menanti kedatangan Tuhan, kira-kira benang merahnya di mana, Romo? Baik. Pertama, bahan Advent didasarkan kepada fokus pastoral. Itu yang pertama, Pak Endang ya. Yang kedua, nah, kalau kita bicara tentang Advent, ini kan begini ya. Saya melihatnya dalam kacamata refleksi atau renungan tentang inkarnasi, gitu ya. Saya menceritakan begini. Sumbernya dari mana? Sumbernya, maaf, saya tahunya hanya latihan rohani, jadi sumbernya dari latihan rohani. Di dalam permenungan latihan rohani, pada bagian permenungan tentang inkarnasi, tapi mohon tidak dibahas tentang ininya, ini hanya menjelaskan kaitannya ya. Tentang inkarnasi itu Allah melihat dunia ini carut-marut. Allah melihat dunia carut-marut, ada orang hitam, orang kuning, keriting, lurus, tinggi, besar, pendek, gemuk, kurus, dan seterusnya. Dan semua orang itu ribut luar biasa, dan semua bersukaria, semua dengan caranya masing-masing, tetapi semua menuju kepada kehancuran. Sementara tujuan manusia itu adalah keselamatan dari kacamata Tuhan. Maka Allah mengutus pribadi kedua ke dunia untuk membelokkan arus orang ini menuju ke keselamatan. Nah, di dalam kerangka rencana keselamatan ini, Allah melibatkan manusia. Kalau mau lihat dari kacamata besar, tentu panggilan mengubah dunia adalah keikutsertaan di dalam karya keselamatan Tuhan. Begitu Pak Endang, refleksinya. Dari kalau mau dilihat benang merahnya, Advent dalam kerangka ini adalah di situ. Begitu Pak. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Endang. Masih ada pertanyaan lain? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak bahwa sudah hadir, dan sekali lagi mohon mengajak umat dan membantu umat untuk refleksi. Sekali lagi, refleksi atas pengalaman pribadi masing-masing. Bukan membahas teks kitab sucinya, bukan menafsirkan teks, bukan berdebat tentang teks, bukan. Teks itu menerangi, menjadi cermin untuk melihat pengalaman diriku. Sebab mana yang dari pengalaman saya banyak, Romo? Mengajak umat memilih satu saja. Dan yang penting bukan banyaknya yang mau direfleksikan,
tetapi mendalamnya yang ingin direfleksikan. Ya. Baik, Bapak Ibu. Romo, satu hal Romo. Iya, Mas Agus. Kalau boleh boleh menambah satu hal. Romo begini, kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu, entah Prapaskah, entah Advent, entah bulan Kitab Suci, itu selalu ada aksi nyata, Romo. Ya. Nah, apakah di bagian yang ini, ketika kita sudah refleksi, kemudian lingkungan membuat sebuah implementasi, katakanlah begitu, aksi nyata, itu disarankan juga atau bagaimana, Romo? Niat aksi nyatanya adalah dari niat masing-masing pribadi, Pak. Pada bagian itu baru muncul di bagian keempat. Ya, Mas Agus. Jadi tidak... Maksudnya kalau bersama-sama gitu membuat suatu sebagai bentuk niat itu boleh, Romo ya? Boleh, tentu saja boleh. Pasti baik. Lebih baik. Tetapi bagaimana kalau menjadi kesadaran bersama, ada keprihatinan bersama, lalu ada usaha bersama untuk mengubah sesuatu, tentu saja amat baik. Ya. Romo. Terima kasih, Romo. Baik. Mau tanya, Romo. Silakan. Ya, Pak Li. Mau tanya, ini kan kami kan dapat ini soft copy. Ya. Apakah dari keuskupan menyediakan hard copy seperti yang dulu-dulu gitu? Enggak. Atau setiap paroki? Setiap paroki semua sekarang soft copy. Ya. Jadi semua kita memberikan dalam bentuk soft copy. Sejak pandemi ini semua dalam bentuk soft copy. Supaya tidak lewat kertas yang kita kirimkan itu membawa virus nantinya. Ya, baik Romo, cuma itu aja. Terima Lebih kasih. safe semuanya dengan soft copy. Soft copy-nya apa udah dikirim? Apa? Soft copy-nya apa udah dikirim? Semua sudah lewat K2S, yang belum mendapatkan bisa ke pastor paroki juga sudah dan para ibu sudah diberikan juga, bisa minta ke pastor parokinya. Ya. Saya mau sedikit. Ya, silakan Pak Pandu. Ya. Andra dari Pandu. Saya ngelihatnya dari 1, 2, dan 3 itu sebaiknya satu keprihatinan yang kita rasakan untuk direfleksikan ya. Jangan terlalu banyak apa yang mau direfleksikan ya. Satu keprihatinan dari kita gitu. Entah Ya, bagian ketiga satu keprihatinan saja. Ya, betul. Bukan mulai dari awal itu. Yang awal kan baru melihat diri saya dalam kaitannya dengan tujuan saya diciptakan, belum sampai pada keprihatinan kan, Pak? Oke. Cukup. Mau bertanya. Silahkan, Bu. Romo, ini ya, Mbak. Kalau dari apa yang saya ikuti, yang terakhir itu kan sebenarnya aksi nyata ya. Ya. Itu kalau ada satu benang merah, misalkan istilahnya iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya, Mo ya. Ya. Yang tadi kutipan Yakobus. Nah, ini ada satu pengalaman kebetulan teman dekat banget. Dia itu karena hal ini dia akhirnya aktif sekali. Saya sudah mengingatkan hati-hati keluarga, akhirnya keluarga jadi korban. Nah, sekarang memulihkan kembali untuk dia aktif di dalam gereja ini yang agak sulit. Dihubungi susah gitu ya. Ya saya berusaha tetap mengajak kembali bahwa apapun yang terjadi, refleksi kemarin yang terjadi itu adalah membangkitkan kembali supaya kita itu tetap mengimani bahwa iman saya ya kepada Tuhan tetap untuk melayani meskipun kemarin sudah terpuruk sering melayani gitu kan begitu ya. Kalau saya bilang akhirnya pelayanan itu pelarian dia gitu loh kemarin-kemarin gitu. Nah, gimana caranya supaya mereka itu jangan memandang bahwa apa yang sudah saya lakukan kemarin itu buahnya tidak baik gitu loh Romo. Jadi pelayanan dia itu memang berdampak ke keluarga, akhirnya dia tidak muncul lagi
sehingga dia mengatakan bahwa pelayanan saya itu tidak berbuah bagus gitu. Ya, tentu harus diajak untuk refleksi lebih mendalam berkaitan dengan pelayanan, panggilan pelayanan, dan juga keterlibatan. Seringkali kalau pelayanan keterlibatan tidak direfleksikan, lalu prioritasnya menjadi tidak baik. Sama, artinya prioritas utama saya apa sih? Kesadaran bahwa saya dipanggil untuk apa, tujuan hidup saya untuk apa, lalu bisa menentukan sebuah prioritas di dalam hidup saya. Ya, ada ya, kalau pelarian pasti bukan sebagai perutusan untuk orang lari. Artinya ada sesuatu lebih dahulu. Jadi bukan karena pelayanan lalu keluarga rusak, tetapi karena melarikan diri lalu keluarga rusak. Jadi harus ada, jangan dicampur adukan gitu. Maka butuh refleksi lebih dalam. Maka sekali lagi dengan merefleksikan sesuatu, keterlibatan kita, panggilan kita dan seterusnya membantu kita untuk melihat bagaimana Tuhan menuntun saya dan Tuhan mengarahkan saya. Dengan refleksi, saya akan melihat bagaimana cara Tuhan menuntun saya dan bagaimana cara roh jahat juga menuntun saya. Dan bagaimana saya memberikan tanggapan atas itu. Apakah saya ikut Tuhan atau saya ikut roh jahat. Bagaimana saya jatuh bangun untuk ikut Tuhan dan bagaimana saya berjuang ya dengan segala upaya untuk melawan godaan-godaan. Begitu, Mbak. Romo mau tanya, kalau refleksi sama dengan apa? Refleksi sama dengan apa, Romo? Saya nggak ngerti pertanyaan refleksi sama dengan apa, maksudnya gimana, Bu? Ya, misalnya refleksi itu apa gitu, sama dengan apa? Refleksi. Bercermin, Bu. Merenungkan. Gini, Bu. Refleksi. Kata lainnya apa gitu, Romo? Refleksi. Kata lainnya adalah melihat pengalaman, melihat pengalaman dengan lebih teliti, dengan lebih jernih. Lalu dari pengalaman itu melihat bagaimana karya Tuhan, kehadiran Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam pengalaman itu, Bu. Ya. Makasih, Romo. Makasih, Bu. Saya mau tanya, Romo. Ya, Ibu Rosa. Ya, tadi saya melihat di judul di buku itu orang muda mengubah dunia. Saya kok jadi terkecoh setelah saya menyimak isi pertemuan 1, 2, 3, 4 kok. Saya pikir itu isinya itu akan apa ya, kayak orang muda dilibatkan untuk berperan di dalam kegiatan gereja untuk mengubah dunia. Apa itu yang dimaksud orang mudanya itu Nabi Yeremia yang masih muda yang dipanggil oleh Tuhan? Atau apa Romo? Barangkali ada umat yang bertanya nanti. Orang muda mengubah dunia itu fokus pastoral Keuskupan Bandung selama 5 tahun ini ya. Nah, tetapi sekarang bagaimana? Ya, halo. Nah, judulnya orang muda mengubah dunia. Artinya mau mengatakan bahwa setiap orang sebetulnya dipanggil untuk mengubah dunia. Kita merefleksikan, diajak merefleksikan itu. Bahan ini bukan hanya untuk orang muda saja, tetapi untuk semua. Nah, kalau orang muda melihat dalam diri orang muda sendiri, kita melihat dalam pengalaman itu. Bukan kita mengharuskan orang muda, loh kamu dan saya udah tua, nggak usah. Bukan. Itu maksudnya, Bu. Ya. Ya, begitu. Pastor. Ya. Kalau boleh tanya. Kalau boleh tanya saya. Oh, Pak. Saja. Ya, gimana Pak? Kalau ini mengapa untuk temanya itu ngambil dari Yeremia itu? Kira-kira mengapa alasannya gitu, Pastor? Ada sesuatu yang diambil dari Yeremia itu. Terima kasih.
alasannya yang paling sederhana adalah di antara para nabi dalam kitab nabi-nabi yang memuat tentang refleksi atas panggilan yang lebih jelas. Bapak Ibu tolong di mute dulu ya. Ini ada suara-suara yang aneh. Nah, Yeremia itu paling jelas melihat, merefleksikan tentang panggilannya. Di antara para nabi yang lain yang menyebut itu Yeremia, yang menyebut dengan jelas perjalanan hidupnya. Jadi kalau kita membaca kitab Nabi Yeremia, itu kita akan melihat sungguh-sungguh semacam biografi dari Yeremia, pergulatannya, sejak kapan, dan seterusnya, Pak. Dan yang paling menarik tentu saja karena Yeremia menyebut bagaimana sejak muda dia sudah dipanggil menjadi nabi, ya. Begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pastor. Nanti kita BKSN mulai tahun depan kita akan banyak belajar dari nabi-nabi. Kita mempelajari nabi-nabi. Romo Iwan, boleh? Ya, silakan Pak Kun. Ya. Masukkan saja Romo Iwan. Ya. Mungkin barangkali dari keuskupan bisa melengkapi untuk satu tontonan dalam setiap temanya gitu Pak. Dalam Pastor maksud saya secara videonya atau apa yang bisa ditayangkan gitu ya. Kayaknya lebih menarik untuk kita bisa memulai sharing ke warga atau umat nih, Romo. Baik, nanti masukkan usulan aja udah. Ya, nanti untuk BKSN saya akan menyiapkan untuk video seperti tahun yang lalu, ya, Pak ya. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain? Usulan yang bagus, terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Romo Iwan, maaf. Ya. Iya, maaf saya off cam nih. Iya, bagaimana Ibu? Romo, kemungkinan kan kalau di paroki kami itu akan ada bahan sinode juga. Kira-kira untuk yang bahan Advent ini boleh digabungkan nggak? Mau misalnya pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Memang setahu saya sebelum-sebelumnya nggak boleh ya. Tapi untuk kali ini ada bahan sinode begitu, Mo. Kasih. Silahkan diatur di paroki masing-masing ya. Saya kira kebijakan masing-masing paroki bisa dilakukan ya, begitu. Bisa. Pada prinsipnya semua bisa tergantung paroki masing-masing ya. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Romo. Baik, sudah 7:30. Kita akhiri. Kalau ada yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bisa bertanya di grup, dan saya akan menjawab lewat grup itu. Tetapi kalau Ibu bertanya pribadi, saya akan menjawab secara pribadi juga, supaya jelas, Bapak Ibu. Ya. Pastor Frankie, Pastor Mikael, Pastor Gatot, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, suster yang sudah hadir. Kita tutup pertemuan ini dengan doa dan dengan berkat. Selamat berkarya, selamat membantu umat, selamat menjadi fasilitator yang baik. Fasilitator yang baik itu kalau bicaranya sedikit, tetapi bisa membantu. Oh, saya diingatkan oleh Pak Chandra, Bapak Ibu yang bisa kameranya dihidupkan sebentar untuk foto bersama. Pak Chandra akan membantu kita untuk membuat dokumentasi ini. Silakan Pak Chandra. Tolong dinyalakan video ininya. Ini berhubung ada 11 layar, jadi saya tangkap satu ya, secepatnya aja ya. 1, 2, 3. Layar pertama. Mantap. Layar kedua. Layar ketiga. Keempat.
kelima, keenam, tujuh, delapan, Baik, terima kasih Pak Chandra. Bapak Ibu, ini pertemuan terbesar yang pernah ada sejak pandemi. Ada 260 Bapak Ibu yang mengikuti. Saya kira akan menjadi rahmat yang luar biasa untuk kita semua dan umat yang kita layani. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, pujian syukur atas rahmat dan anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah menciptakan kami untuk ikut serta di dalam karya keselamatan yang Kau emban bagi dunia. Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak berdaya, tetapi di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, Engkau makin terlibat di dalam hidup kami, menjadikan kami mampu, menjadikan kami berdaya. Dan lewat perwataan di dalam pada masa Advent ini membantu kami untuk terlibat mewartakan Engkau di dalam kehidupan umat-Mu, di dalam sejarah hidup umat-Mu, untuk semakin menyadari keterlibatan Engkau di dalam sejarah hidup setiap orang. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, kelemahan dan kekurangan kami, pakailah apa yang ada demi kemuliaan-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Bapak Ibu sekalian, para imam, dan seluruh keluarga dan karya baik Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mau hadir, kita bertemu lagi dalam Terima kasih. lain. Terima kasih, Romo. Oh, ada Pak Adam segala ini ya.